Shalom, kami menyapa Bapak Ibu dan Saudara-saudari dimanapun saat ini berada. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, renungan yang akan menguatkan kita dan memotivasi kita menjalani hari-hari di dunia ini. Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam surat 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Demikianlah firman Tuhan. Memiliki ciri hidup yang berbeda dari komunitas atau dari orang-orang sekitar kita bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ketika kita berbeda dengan orang-orang di sekitar kita, bisa saja kita menjadi sorotan atau kita bisa menjadi buah bibir yang dibicarakan, atau bisa saja ada banyak isu dan fitnah yang kita terima. Tetapi nasihat ini yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat yang pada waktu itu yang notabene adalah seorang pendatang, adalah dari kaum Yunani yang harus tinggal bersama dengan orang-orang Yahudi. Kita tahu benar bagaimana ada tradisi Yahudi yang sangat memegang erat hukum Taurat. Dan ada begitu banyak tradisi hukum-hukum Yahudi pada waktu itu yang berlaku. Lalu datanglah pendatang kaum Helenis yang disebut orang Yunani. Dan mereka harus berbeda cara hidupnya dari orang-orang Yahudi. Inilah yang dinasehatkan oleh Petrus, bahwa sebagai pendatang dan perantau, kamu harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Artinya nasihat ini mau mengingatkan mereka bahwa dimanapun mereka berada, sekalipun komunitasnya itu sangat lebih banyak dibandingkan keberadaan mereka, tetapi mereka harus bisa menjaga keinginan-keinginan daging. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di tengah kondisi yang pluralisme. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari tinggal bukan mungkin di komunitas yang semua satu agama, satu suku, satu ras, tetapi mungkin berbeda. Tetapi di tempat yang berbeda itu, di tempat di mana kita menjadi kaum minoritas itu, terlebih mungkin di negara kita Indonesia, di tempat itulah kita harus berbeda. Mungkin bahkan di rumah kita sendiri pun, kita harus memiliki hidup yang berbeda. Hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang menyelipkan keinginan-keinginan daging kita. Gaya hidup inilah yang ditawarkan oleh Petrus. Lawanlah keinginan daging. Walaupun kita hidup dalam komunitas, tapi kita tidak boleh terpengaruh oleh komunitas itu. Kadang kita adalah orang baik, tetapi karena kita masuk satu komunitas yang tidak baik, maka pikiran kita, perkataan kita ikut menjadi tidak baik. Ada seorang motivator pernah mengatakan, jika ada 10 apel di dalam keranjang, lalu dimasukkan satu apel yang busuk, apakah 10 apel ini bisa membuat satu apel busuk ini menjadi baik? Ternyata tidak. Dari sebuah survei, ketika ada satu saja buah yang busuk di tengah 10 buah yang baik itu, justru 10 apel yang baik ini akan ikut menjadi busuk. Jadi 10 apel ini bukan membuat apel busuk ini menjadi lebih segar, tidak. Tetapi justru satu apel ini membuat sekitarnya menjadi busuk, menjadi rusak, menjadi hancur. Itulah betapa luar biasanya orang-orang di sekitar kita bisa menghancurkan kita, bisa menghancurkan bahkan anak-anak kita. Dan keinginan-keinginan daging di zaman sekarang semakin meningkat ketika anak-anak muda sekali untuk melawan orang tuanya atau juga bergaul bebas, melakukan tindakan sesuka hatinya. Itu adalah pergaulan dari orang sekitar. Itu sebabnya dinasihatkan oleh Petrus, dimanapun kita berada, komunitas apapun yang kita hidup bersama, kita harus bisa berbeda dari mereka. Apakah ciri yang paling berbeda? Yaitu menjauhkan diri dari keinginan daging. Seperti apakah keinginan daging? Keinginan daging adalah yang bertentangan dengan keinginan roh, keinginan Tuhan, perintah Tuhan.
Seperti apakah keinginan daging yang bertentangan dengan perintah Tuhan itu? Berbohong. Sekarang banyak orang yang mudah sekali berbohong dan berdusta. Mudah sekali mengucapkan janji palsu. Itu adalah keinginan daging. Atau keinginan daging yang lain seperti apa? Menghasilkan produk-produk pikiran yang jahat. Pikirannya selalu jahat terhadap orang lain. Pikirannya selalu buruk kepada orang lain. Itu adalah keinginan daging. Di saat itu kita harus menyalipkan keinginan daging kita. Produk pikiran kita ini harus baik, harus positif. Hati kita ini akan terpancar melalui tindakan kita. Kitab Amsal mengatakan hatimu adalah sumber kehidupan. Jika hatimu baik, maka baiklah ucapanmu. Tidak mungkin hatinya baik tetapi ucapannya tidak baik. Pasti kalau hatinya baik, perkataannya, tutur katanya, tindakannya juga akan baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mari kita tetap menjaga diri kita. Bahkan komunitas apapun yang kita ikuti, jika komunitas itu tidak baik, kita harus bisa menjauhkan diri. Jangan kita jadi ikut menjadi tidak baik. Jauhkanlah diri dari keinginan-keinginan daging, lawanlah itu semua. Kalau kita memiliki keinginan satu hal, tetapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka jangan diteruskan. Kalau kita mulai benci pada orang lain, itu adalah keinginan daging. Tapi kita harus menghentikannya supaya kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita mulai putus asa, itu juga keinginan daging. Maka hentikan putus asamu, ubahlah jadi pengharapan. Ketika kita mulai malas dengan aktivitas kita, keluarga kita, pekerjaan kita, hentikan itu, jadilah rajin dan semangat. Itulah melawan keinginan daging. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari tetap memiliki semangat, lawanlah keinginan daging, dan hiduplah seturut dengan roh dan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami untuk hidup benar, untuk dapat melakukan segala sesuatu yang seturut dengan kehendak-Mu, bukan keinginan daging kami. Ajarilah kami untuk hidup lebih takut akan Tuhan. Dan kiranya firman yang kami dengarkan hari ini sungguh-sungguh dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Bantulah kami Tuhan untuk melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Ajari kami untuk melawan keinginan daging kami. Produk-produk jahat dari pikiran, ucapan, perkataan kami, kiranya semua itu menjauh dari diri kami. Tuhan, pada saat ini segala sesuatu yang hendak kami lakukan, kami serahkan kepada Tuhan. Berkatilah juga jemaat-Mu ini bila ada di antara kami sekarang yang sedang lemah, terbaring lemah dan sakit, sudah mulai putus harapannya, kiranya dia tetap bersemangat, punya pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan sembuhkan mereka. Yang berduka, bergumul berat dalam hidupnya, Tuhan tolong beri mereka pertolongan, tolong jaga mereka dan berikan mereka kekuatan. Kuatkanlah kami melewati hari-hari yang Tuhan berikan pada kami. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas kami sampaikan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Tetap bersemangat dan Tuhan memberkati.